Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Putra Harniansyah dari mahasiswa semester 5 Institut Teknologi Padang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Geodesi. Saya di sini ingin berbagi tutorial untuk membuat WebGIS menggunakan plugin dari QGIS. Nah, untuk pertama-tama, QGIS ini menyediakan plugin yang bisa digunakan untuk membuat WebGIS. Nah, teman-teman bisa mengakses melalui menu plugin pada kursor yang saya tunjukkan, lalu bisa mengklik Manage and Install Plugin. Nah, di sini teman-teman bisa mencari plugin tersebut menggunakan keyword QGIS 2 Web. Lalu teman-teman bisa install. Apabila sudah diinstal, maka logo dari QGIS 2 Web nanti akan muncul di pojok kanan atas di kursor saya berada. Nah, langkah-langkah pertama dari membuat web di QGIS 2 Web ini adalah menginput data. Nah, di sini saya sudah punya 3 data. Yang pertama itu sebaran pasar yang dikelola Pemko Kota Padang, lalu administrasi lurah, dan cerita satelit yang menggunakan plugin Quick Map Service. Nah, di sini saya ingin membuat WebGIS terkait dari sebaran pasar yang dikelola oleh pemerintah Kota Padang. Nah, sebelum kita menggunakan fitur dari QGIS 2 Web itu sendiri, perlu diketahui bahwasanya kita perlu merapikan data dari atribut table yang nantinya akan digunakan sebagai informasi dari WebGIS tersebut. Nah, cara untuk melihat dari atribut table tadi adalah klik kanan di data yang ingin kita lihat atribut tabelnya, lalu klik atribut table. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah punya atribut table yang sudah saya siapkan terlebih dahulu, yang mana berisi nama pasar, pengelola, lokasi administrasi, koordinat X dan Y berbasis WGS 84, lalu hari operasional dan jam operasional. Nah, apabila teman-teman ingin mengedit dari open attribute table ini, teman-teman bisa menggunakan fitur toggle editing ini. Nah, lalu kita bisa mengedit per atribut table tersebut. Nah, apabila datanya telah siap, maka dari teman-teman bisa menggunakan plugin dari QGIS 2 Web tersebut. Nah, cara mengaksesnya tadi kita bisa mengklik logo yang sudah tersedia ketika kita menginstal plugin tersebut, atau kita bisa menggunakan Reborn Web, lalu klik QGIS 2 Web dan Create Web Map. Nah, apabila kita sudah masuk ke menu plugin tadi, maka akan muncul menu seperti di dalam ini. Nah, pada menu layer and group, maka akan terdapat data sesuai dengan yang kita upload tadi. Di sini saya menggunakan data sebaran pasar, administrasi lurah, dan base map Google Satellite. Nah, langkah pertama adalah kita cek dulu sesuai dengan atribut table kita tadi, apakah sudah masuk. Nah, kalau misalnya sudah masuk, kita bisa cek di bawah ini, lalu klik pop up field to inline label visible with data, lalu klik apply. Nah, kalau sudah seperti ini nantinya akan dijadikan sebagai pop up label pada WebGIS nantinya. Nah, lalu di sini saya juga menceklis cluster. Nah, cluster ini adalah fitur yang digunakan di mana apabila ada simbologi yang bertumpang tindih, maka akan dikelompokkan dalam satu cluster. Lalu apabila sudah dicek satu persatu per data, maka kita lanjut ke menu appearance. Nah, di sini kita bisa menambahkan fitur yang nantinya akan ada di WebGIS tersebut. Di sini saya menggunakan fitur layer list, yaitu expanded, atau nanti kita bisa menggunakan sebagai
legenda dari si WebGIS nantinya. Nah, di sini saya juga menggunakan geolocate user. Fitur ini adalah digunakan untuk mengetahui posisi di mana kita mengakses WebGIS tersebut. Lalu ada measure tool sebagai tool untuk atau alat untuk menghitung jarak. Lalu kita juga bisa menggunakan fitur layer search, di mana fitur layer search ini digunakan sebagai search engine ringan untuk mencari data sesuai dengan atribut table yang dipilih. Misalnya saya pilih pasai underscore Pemko Padang, maka kita bisa mencari daftar di atribut table pasai underscore Pemko Padang, yaitu nama pasar. Lalu apabila kita sudah mengatur semua layer and group dan reference tadi, kita bisa lanjutkan ke menu export. Nah, di export ini klik titik 3 di sebelah export to folder untuk memilih di mana kita akan menyimpan folder dari si web ini. Nah, apabila sudah, maka kita bisa lakukan ekspor. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan ekspor, maka kita bisa langsung melihat hasil dari WebGIS tersebut. Nah, berikut merupakan hasil WebGIS yang saya buat.